subscribe-nya tentunya. Buktikan kalau kalian ini adalah fans yang kece dan juga solid, karena kali ini kita udah masuk ke game yang pertama di match yang keempat antara Morph Akasha melawan RRQ Mika. Masih bersama Cipi dan juga Talia. Oke, kita sudah memasuki game yang pertama di match penutupan kita hari ini ya. Bener match banget. terakhir di Land of Dawn. Apakah dari Morph akan mengamankan poin pertama atau justru RRQ? Karena kita bisa lihat dari Azumi sekarang sudah mulai diganggu aja pergerakan dan bakal first blood didapatkan oleh seorang Poe. Lele Pingkan cukup sekarat tapi masih bisa kembali ke area belakang. Di sini Bill mencoba untuk mencicil tapi masih terlalu tinggi mobilitas yang dimiliki oleh seorang Benedetta. Wow. Keagresivitas yang diperlihatkan oleh RRQ Mika membuahkan hasil 5 first blood berhasil diamankan oleh teman-teman RRQ Mika kali ini. 1 poin kill berhasil diamankan di area atas sana. Lele Pingkan coba untuk 1v1 situation terhadap Bill. Masih coba untuk fokus terhadap lane-nya saja terlebih dahulu untuk nge-clear wave minion. Di menit yang pertama masih belum ada skirmish yang terjadi. Sama-sama coba untuk fokus terhadap lane yang ada, walaupun baru ada dibilangkan skirmishnya pun udah mulai. Bouncing ball dikeluarkan karena Poe tahu Poe nggak bisa ngasih damage lebih dan memilih untuk meninggalkan pertarungan yang terjadi. Yes, tentu saja sedangkan di sisi bottom lane kita bisa melihat Now bisa mengclear dengan mudahnya sambil mengumpulkan stack yang ada, mencari Agumon besar. Nggak mau dia sampai menculik, tapi sementara itu dari Ash sendiri berusaha untuk menculik keberadaan dari Qian Chao, tapi masih bisa pukul mundur ke belakang. Bahkan sekarang Poe yang justru malah kebalik keadaannya, mencoba untuk dikejar aja tapi masih bisa selamat ke arah belakang karena teman-temannya langsung siap sedia untuk membackup. Ya, bener banget. Kali ini pun coba untuk melakukan setup terhadap turtle yang ada dari teman-teman Morph Akasha. Kali ini masih belum ada engagement lebih jauh dari RRQ Mika karena RRQ Mika masih belum notice kalau turtle yang pertama udah di-poking oleh Morph Akasha dan sedikit HP tersisa. Lele Pingkan coba untuk melemparkan dirinya dan nice banget. Benedetta berhasil ngamanin 1 poin turtle dan Voidred Ace Break yang di-pop up oleh teman-teman RRQ membuahkan hasil 3 hero. Kali ini udah berhasil di takedown oleh teman-teman RRQ Mika. Gyogoy hampir saja menjadi korban selanjutnya, tapi RRQ Mika masih mau lebih. Mereka ternyata coba untuk mundur terlebih dahulu. Mereka harus cukup puas dengan 3 poin kill yang berhasil diamankan dan 1 poin turtle. Oke, tapi Ash cukup sekarat, masih berusaha untuk kabur dari burst damage yang diberikan oleh Chinchou, tapi ternyata flame shot-nya on point banget, akan memulangkan dari Ash itu sendiri. Dan ini adalah replaynya ketika tadi ada terjadi team fight di area Turtle Pit ya, dimana Ash mencoba untuk masuk, Lele Pingkan yang udah membuka Electro Final Blow, tapi langsung disusul dengan Federa Strike dari Gyogoy. Bener Nah, banget. gak lama Gyogoy-nya ini kena ada tona welcome dari seorang Baras, tapi masih bisa selamat dengan flickernya mundur ke area belakang. Timing yang sangat tepat sekali dari seorang Gyogoy. Yes, bener banget. Gyogoy berhasil mengkalkulasikan damage dengan sangat baik, walaupun sedikit wakil telat. Poe-nya udah mulai mengeluarkan bouncing ball, mengganggu pergerakan dari Turtle Morph Akasha. Udah ada follow up dari situ kalau kita lihat Aizanevi berhasil men-takedown karena seorang Kulfa. Favorite Ace Strike-nya berhasil men-takedown 2 hero sekaligus dari Morph Akasha. Kali ini membuat Morph Akasha harus sedikit kocar-kacir dan mereka harus memikirkan mundur terlebih dahulu. Saber juga nggak mau kalah. Killing spree berhasil diamankan di area bawah sana, Talia. Yes, sementara itu dari seorang Saber sendiri berusaha untuk nge-clear aja wave minion yang ada di area bottom lane. Bruno terlihat sudah pergerakannya dari seorang Hanzo, tapi nggak mau terlalu overcommit. Sedangkan dari Lele Pingkan sendiri sudah mengumpulkan gold shield yang ada dan meng-cutting minion di area top lane. Ashborg tidak bisa berbuat banyak, berusaha untuk mempertahankan aja wave minionnya sebelum masuk menyerang ke arah auto turret di area top lane. Yes, bener banget. Kali ini pun RRQ Mika coba untuk melakukan setup terlebih dahulu. Begitupun juga ada Morph Akasha. Favorite Ace Strike di bawahnya untuk memukul mundur dari teman-teman Morph Akasha kali ini, walaupun Poe udah mulai coba untuk maju. Chinchou kali ini coba untuk mulai mempoking sedikit demi sedikit pergerakan dari Poe karena RRQ Mika udah mulai melakukan poking terhadap Turtle. Dan di sisi lain Mikasa kali ini berhasil nyamanin 1 objektif turret di area bawah milik teman-teman dari RRQ Mika. Yes, berhasil mengamankan 1 objektif turret di area bottom lane, langsung bergerak rotasi untuk regroup bersama teman-temannya. Tapi ternyata di sisi lain seorang Hanzo berhasil mendapatkan turtle objektif dari teman-teman Morph tanpa adanya terjadi kontes. Yes, bener banget. Dan kali ini viewersnya udah benar-benar 35 orang, 35.000 orang. Dan buat teman-teman jangan lupa buat komen dan like tentunya untuk mensupport
Dua tim yang sedang bertanding dari arah Kimika dan juga Morph Akasha yang benar-benar keras banget. P9 Ninja dari pop up juga, tapi masih belum terlalu di follow up. Kali ini Ash pun coba untuk fokus terhadap jungle-nya. Wings by Wings digerakkan oleh seorang Porsche. Alexa final blow-nya coba untuk mempunch ke seorang X-Borg kali ini, tapi X-Borg masih bisa nge-sustain damage-nya karena ada Mikasa di sampingnya kali ya. Yes, masih bisa ada backup di area sampingnya, di area belakangnya, dan bahkan Pau berusaha untuk nge-charge ke area depan, tapi tidak ada yang terkena. Ternyata Gyokoi dengan Ferris Rage berhasil menumbangkan seorang Bruno, disusul dengan double kill. Kali ini kah? Oh enggak, masih ada Immortal yang pecah dari seorang Bill. Yes. Pau berusaha untuk dikejar, dan kali ini Azumi bersama dengan Cincau menggantikan posisi Bill yang harus recall ke area base karena cukup sekarat. Bener banget, kali ini pun dari tim Kimika nggak mau terlalu mau follow up. Nanti Hilda pun udah mulai memposisikan diri untuk mencari informasi. Udah diketahui pergerakannya. Phantom Slash digunakan juga dari situ. Kalau kita tahu, nice banget. Follow-nya sangat bagus. Mudah RR Kimika berhasil mempanis seorang Azumi di area semak-semak tadi kalian. Yes, di area boss tadi, tapi sementara itu bergerak ke area bottom lane. Gyokoi bersama dengan Queenie. Sudah di open aja, apakah akan ada terjadi triple sweep, tapi ternyata berusaha untuk mengamankan objektif yang ada. Space creator, tapi ternyata dari sisi belakang mau mencoba untuk men-sandwich. Dicicil sudah masih ada flicker, tapi ternyata Federesek di pop up. Cukup sekarat 3 orang, masuk area dalam. Tapi terkena damage dari Tara, cukup sakit. Belum ada 1 orang pun dari Morph yang bisa terpick off dari RRQ. Yes, bener banget kali pun Wave Minion penunjuk pergerakan dari arah Kimika berhasil diamanin dan di-clear begitu saja dalam beberapa kali kita oleh Iron Race juga bouncing ball dari Pau seorang Pau, tapi Pau kali ini harus mundur terlebih dahulu karena belum ada follow up dari teman-temannya dan nggak mau membuat max mistake. Ternyata Saber berhasil ngamanin 4 point kill sekaligus mega kill berhasil dikantongi, dan RRQ Mika berhasil masuk ke area objektif Turtle tanpa bergangguan yang berarti dari Morph Akasha. Yes, lagi dan lagi kali ini Turtle berhasil diamankan oleh RRQ. Sementara itu dari Lele Pingkan, terlihat ada Space Creator yang ada di area top yang langsung aja diamankan objektifnya. Kali ini cukup sekarat, Gale dicicil, masih bisa bertahan, masih ada Viraga Armor, dan Lele Pingkan pun pukul mundur untuk regroup dan merotasi ke area mid lane kali ini. Yes, bener banget, kali ini pun dengan satu objektif turret yang berhasil diamankan oleh Kimika. Kimika coba untuk mundur dan nggak mau terlalu mengamankan 1 poin kill karena nggak terlalu objektif, karena di sini kalau kita lihat di area bawah sana udah ada Federasi di pop up, dan kali ini sudah mulai masuk ke objektif turret yang ada. Masih coba untuk dipukul mundur seorang Nao, tapi sayang sekali turretnya masih berhasil diamankan oleh teman-teman dari RRQ Mika. Ash pun coba untuk memberikan punishment dengan financial ninjanya ke area hero-hero yang ada di area depan sana, tapi masih belum ada follow up lebih jauh, dan Paul udah mulai memposisikan dirinya, tapi ternyata informasinya diketahui. Udah inside jadi pop up juga. Nice banget, 1 hero lagi berhasil diamankan lagi oleh teman-teman dari Morph Akasha. Yes, ini bener-bener Federasi yang di pop up oleh Gyokoi ini memporak-porandakan lini dari Morph Akasha. Sementara itu sudah ada Electro Final Blow. Dia coba flicker ke arah belakang, teman-temannya siap untuk membackup dan masih bisa selamat dengan 1 tetes darah terakhir. Sementara itu Pinnacle Ninja kali ini mengincar ke arah seorang Cincau dan bahkan triple sweep. Kali ini unstoppable berhasil didapatkan oleh Saber. Queenie. Wow, instant kill lagi dan lagi diperlihatkan oleh seorang Queenie. 5 poin kill berhasil dikantongi. Masih belum ada yang mengcounter pergerakan dari seorang Queenie. Ini harus mulai memposisikan dirinya dengan sangat baik karena mungkin nanti dia akan menjadi titik yang akan dilihat terus oleh Morph Akasha untuk di take down. Karena kali ini udah ada dive in karya turret milik Morph Akasha. Bill udah mulai terpanis. Sedikit lagi SP-nya nggak bisa ditahan. 1 turret berhasil diamankan dan 1 poin kill berhasil diklaim oleh teman-teman dari RRQ Mika. Sambil menunggu keberadaan Lord, kali ini sudah ada Lord yang pertama, Lord yang belum enhance, tapi dari kedua belah tim belum ada yang mau melakukan Pokestar, tapi ternyata Hanzo sudah bisa kita lihat sudah mulai mencicil ke pergerakan dari Lord itu sendiri. Yes, apakah akan ada terjadi kontes kali ini? Karena memang kalau kita lihat dari segi network ini RRQ jauh unggul, berbeda 7.000. Jadi cukup riskan bagi Morph Akasha untuk melakukan kontes Lord kali ini. Tapi sementara itu Lele Pingkan bersama dengan Ash dengan Pinnacle Ninjanya langsung mencoba untuk mengamankan Lordnya dengan cukup mudah. Lihat dong, gampang banget.
Nice banget. Sakit banget damage-nya, bahkan Lord juga berhasil diamankan dengan cepat tanpa adanya terjadi kontak satupun. Bener banget Tali ya, teman-teman dari Arki Mika udah benar-benar bagus banget. Kini kita udah bisa lihat ya, dimana War X sudah dibuild oleh seorang Benedetta, Bloodlux X, dan juga satu item yang bisa nge-sustain damage, yaitu Bird Force sudah dibuild. Di sisi lain dari seorang Sabernya sendiri membabi buta karena udah jadi Blade of Despair dan juga Heptasis yang bisa memberikan damage lebih. Dan ini dia Phantom Slash sudah dikeluarkan untuk ngamanin seorang Red Buff kali ini. Financial Leader di pop up juga oleh As, tapi masih belum ada targetnya. Mob Akasha pun agak sedikit kewalahan dan coba untuk mundur terlebih dahulu karena udah nggak memungkinkan lagi untuk melakukan team fight di area bottom lane. Yes, sementara itu dari Lele Pingkan sendiri bersama dengan Diogoy berusaha untuk mengamankan objektif di area bottom lane, tapi ternyata Bapak Lord yang terhormat sudah memasuki ke area inhibitor turret di top lane. Apakah akan dikawal aja, tapi sudah ada Pinnacle Ninja dari seorang Queen yang berusaha untuk mengamankan di area tengah mid lane. Kali ini Wolf Minion juga sudah masuk. Ferret di pop up, Cincau cukup sekarat bersama dengan Alexo Penel dari seorang Lele Pingkan memporak-porandahkan Azumi, nggak bisa kemana-mana. Ya harus pukul mundur, nggak berani maju juga. Dan mereka berhasil ngamanin satu Lordnya. Dia nggak berhasil untuk masuk ke area objektif turret dari teman-teman Mob Akasha. Arki Mika pun harus mundur terlebih dahulu. Dari jadi kalau kita lihat juga Endless Battle di pop up oleh seorang Queenie, ini membuat Queenie akan bisa ngasih true damage lagi ke arah teman-teman dari Mob Akasha. Wave minion penunjang pergerakan Arki Mika kali ini mulai berjalan, tapi masih belum ada follow up. Tiger Recha pun nggak terlalu follow up dan nggak mau terlalu dibuka kali ini. Tiger Recha ini bom untuk buat teman-teman Mob Akasha sedikit kocar kacir. Dan welcome di situ udah mulai ngelokar satu hit tapi masih ada waiting. Wings tapi Lance Insanity-nya berhasil men-take down ke arah seorang Farshanya, dan shutdown juga mengarah ke arah seorang Saber, membuat Arki Mika pun agak sedikit kocar kacir dan harus mundur terlebih dahulu Talia. Yes, sementara itu kali ini akan mencoba dipaksakan aja untuk mendapatkan di area top lane-nya. Ini Peter Turret-nya mau mencoba untuk dirontokkan, kali ini sudah ada Pow. Cukup sekarat masih bisa kabur dengan bouncing ball-nya. Pinnacle Ninja menyerang ke arah seorang Azumi. Satu tetes darah terakhir lagi, tapi Azumi masih bisa bertahan dan kembali untuk meregain HP-nya di area base. Yes, kali ini kita bisa lihat replay by Monofrom di mana momen-momen krusial ini terjadi ya, di mana momentumnya berhasil diambil sama seorang Barat. Barat berhasil menelan seorang Parshanya. Parsha coba untuk Wings by Wings, tapi Less Insanity dari seorang X-Borg berhasil men-take down dan shutdown pun berhasil ngamanin walaupun Saber. Sebelum kematiannya dia berhasil ngepanis seorang Kagura tadi di area lane di mid lane. Ya, sementara itu mereka sudah harus mulai berhati-hati lagi karena Lord 70 detik lagi akan menuju ke Lord yang kedua, di mana kali ini Lord udah enhance. Lord sudah lebih kuat, sementara itu dari build mencoba untuk dicicil-cicil aja, masih bisa bertahan dengan cukup kuat karena belum ada follow up damage. Capek terlalu sudah ada Federation yang di pop up kali ini, bahkan Pinnacle Ninja sudah masuk ke arah selatan. Udah ada Last Insanity, Pow cukup sekarat dan bahkan ditelan oleh Daytona Welcome dan terkena paras damage. Dan ini dia satu orang pemain dari Arki Mika berhasil ter-take down. Apakah Morph akan melakukan kontes habis-habisan dengan adanya 5 lawan 4? Bener banget, dan ini kita bisa lihat di mana setup Arki Mika lebih milih untuk mundur karena dia tahu Pow yang dimana tank yang bisa nge-sustain pergerakan dan damage yang diberikan oleh Mob Akasha udah tertumbangkan, membuat Arki Mika lebih milih untuk nge-push jungle-nya dan juga nge-push wave minionnya supaya bisa masuk ke daerah teritorial milik Mob Akasha. Dan dari segi itemnya di sini masih bisa kekejar dari Mob Akasha sebetulnya, kecuali mereka mereka bisa menangin ketika mereka dapetin momentum dan mereka mendapati Arki Mika membuat sebuah kesalahan, dan ini harus diolah. Sebenarnya ini kalau dari Pow-nya juga udah respawn gitu, mereka nggak bisa melakukan kontes juga. Jadi posisinya dari Morph kalau mereka mau mengkontes hajar habis-habisan, ini mereka udah harus siap terpick off sih. Karena kalau kita lihat dari segi itemnya udah cukup jauh tertinggal. Ya benar banget, dari segi itemnya udah di lead oleh Arki Mika kali ini, bahkan Phantom Slash-nya di situ udah mulai nge-popping ke area walaupun kali ini udah mulai masuk ke daerah teritorial Arki Mika. Financial Ninja di situ udah mulai di pop up oleh seorang Hanzo mengarah ke arah hero-hero dari Mob Akasha. Coba untuk mulai memukul mundur, Lepingkan pun coba untuk mulai memberikan damage ke Phantom Slash dan juga FA-nya now harus mundur terlebih dahulu, dan Lord pun terbuka bebas untuk Arki Mika kali ini. Ya, ini kalau dari Morph Akasha sendiri ingin melakukan kontes, mereka harus
memikirkan cara bagaimana untuk menculik satu demi satu pemain dari RRQ Mika. Tapi ini sudah tidak mungkin karena Lord sudah cukup sekarat dan langsung saja diamankan. Bahkan kali ini sudah mempunyai Windtalker di mana untuk movement speednya, attack speednya akan lebih sakit lagi dengan Pinnacle Ninja yang ada. Yes, bener banget. Dan PR dari Morph Akasha adalah mereka harus mulai melakukan setup untuk meng-sustain pergerakan dari RRQ Mika yang mulai nantinya akan masuk ke area mid lane. Karena di situ Bapak Lord yang terhormat yang udah di enhance udah berjalan ke area mid lane maupun udah mulai berada di lini depannya untuk menjaga backup dan membackup juga pergerakan dari keempat hero dari Morph Akasha kali ini. Dan ini dia Sudah masuk. Ya. Iya, jeng ini dia sudah langsung menyerang ke area mid lane. Ini betar-tarotnya saja. Kali ini sudah ada Ferrezek lagi-lagi cukup sekarat. Orang-orang dibiarkan, porak-porandakan semuanya. Bahkan sudah ada Phantom Execution. Ice Final 2 belum, masih ditahan aja karena belum ada cooldownnya. Sementara itu cukup sekarat Lele Pikan. Pukul mundur lagi sejenak dan lagi-lagi untuk kedua kalinya Lord masih bisa dipertahankan oleh Morph Akasha. Masih bisa clear dengan cukup mudah. Yes, bener banget. Dan bahkan kali ini pun kita adalah Favorite Ice di top juga bersama dengan Pinnacle Ninja yang di pop up oleh seorang Hanzo. Hanzo masih belum bisa men-take down pergerakan, namun Morph Akasha masih bisa menahan pergerakan dari RRQ Mika. Tapi mereka harus kehilangan 3 individu Tara dan Alex. Final ball-nya di pop up killing berhasil dengan seorang Parat. Benedetta terlalu offside kali ini. Dan kali ini pun kita bisa lihat Petrasnya di pop up. Oh my god, Pinnacle Ninjanya membuahkan hasil di mana Kagura harus ter-take down. Mega kill berhasil diamankan oleh seorang Hanzo tadi. Yes, tapi kali ini menyisakan 4 lawan 4 dan bahkan ini bertertarat dari Morph Akasha sudah rontok semuanya. Super minion otomatis akan masuk ke area 3 lane. Apakah dari RRQ Mika sendiri akan memaksakan untuk nge-push war dan langsung nge-straight and push, atau dari RRQ Mika akan menunggu untuk keberadaan Lord yang selanjutnya? Karena kalau kita lihat ya, bahkan Lord yang kedua ini cukup gampang banget di-clear oleh Morph Mikasa. Bener banget Mikasa. Morph Akasha. Ya, bener banget. Ini bener-bener masih bisa ditahan sama teman-teman Morph Akasha. Dan kita bisa lihat juga di sini kalau kita Pinnacle Ninja dari seorang Ash udah di pop up dan berhasil membuat teman-teman Morph Akasha sedikit kocar-kacir. Pou dan juga Gyogoi kali ini udah berada di area bus untuk melihat pergerakan sebelum mereka mendapatkan informasi untuk melakukan war. Di sisi lain, di situ kalau kita lihat juga Nao udah coba untuk mencari informasi dan dikejutkan oleh beberapa damage yang dihasilkan oleh seorang Parsha, tapi belum ada follow up lebih jauh lagi sambil menunggu kedatangan Bapak Lord yang terhormat yang datang dalam waktu 81 detik lagi dari kedua tim. Sama-sama coba untuk nge-buying time terlebih dahulu. Perbedaannya RRQ Mika berhasil menguasai bagian besar dari map Land of Dawn kali ini ya. Iya, dan juga dari Lele Pingkan tadi aku ngelihat dia sudah mempunyai Oracle ya, dimana dia bisa menahan damage yang diberikan oleh Azumi dan cincau ke depannya. Sebentar lagi sudah ada Pau dengan Bouncing Ball-nya melakukan escape aja. Nggak mau terlalu memaksakan, nggak mau terlalu overcommit karena 52 detik lagi menuju Federation. Yogoi masih ada wings by wings untuk mengecoh pergerakan dari Last Insanity seorang Bill. Yes, bener banget. Dan bahkan disitu juga ada Soul Rap yang di pop up seorang Hanzo dan masih belum ada follow up lebih jauh lagi. Lord yang terhormat muncul dalam waktu 31 detik lagi. Queenie harus mundur terlebih dahulu karena HP-nya udah tidak memungkinkan untuk Queenie berada di area sana. Dan now coba untuk mulai melakukan clear terhadap wave minion pun Ash dengan Pinnacle Ninjanya berada di area base Tara, dan Ash pun masih coba untuk melakukan setup ke area Bapak Lord yang terhormat akan muncul dalam waktu 14 detik lagi sebelum Lord muncul coba untuk taunting dengan stiker dari Lemon, yaitu biasa aja. Lucu banget ya tuh stikernya. Biasa aja. Ya udah gitu nadanya flat gitu kan. Biasa aja. Yes, dan ini dia Lord ya, Bapak Lord sudah hadir di Land of Dawn kali ini. Apakah dari Morph Akasha bisa untuk melakukan kontes? Tapi ini pasti akan cukup sulit, dimana ada Gyogoi dengan Federate Strike-nya yang ketika nanti Morph Akasha mau kontes pasti cukup sulit untuk masuk. Bener banget. Dan setengah dari darah Lord pun udah mulai tersisa. Maupun coba untuk memposisikan dirinya untuk mengambil alih Lord, namun udah dipola-pola secara Lele Pingkan. Kali Lordnya pun di reset. Phantom Execution udah mulai dikeluarkan juga, tapi masih belum ada peluang lebih jauh. Tyrant Rage dan Tyrant Rage Bouncing Ball pun dibawa ke seorang Nao, tapi Nao terlalu sustainable, masih terlalu tebal dan sulit banget untuk bisa menemukan seorang Nao kali ini. Pou udah mulai bersiap-siap membelakang Tyrant Revenge ke area bus untuk ngecek bus dan kembali lagi ke area Bapak Lord yang ketiga kali ini. Udah mulai lagi di poking dan Morph Akasha agak sedikit kesulitan walaupun sudah bergerak. Oh my god, Bill-nya udah mulai memberikan beberapa serangan. Lord berhasil
berhasil diamankan oleh teman-teman dari RRQ Mika. Ya sekali ini RRQ Mika akan mengamankan Lord yang ketiga, dan ini Lordnya yang tadinya ya kita lihat di Lord kedua itu cukup mudah untuk di-clear oleh Morph Akasa. Apakah di Lord yang ketiga juga dari Morph bisa untuk mempertahankan high ground-nya lagi dan lagi? Bener banget, dan wow, viewersnya udah nyampe 50.000. Dan teman-teman di rumah yang nonton, jangan lupa untuk spam komen, spam hashtag, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe sekarang juga untuk nge-boost mental dari RRQ Mika dan juga Morph Akasa dan tim yang lainnya, karena kali kita udah bisa lihat Lord yang dipoking oleh RRQ Mika itu mulai masuk ke area base syarat Morph Akasa. Ada Fire bersabaran Electro Final Blow kali ini Last Insanity dari seorang Bill juga sudah pecah. Masih ada Lele Pingkan berusaha untuk mengambil satu kali orang lagi tapi belum bisa, bahkan kali ini Azumi sudah pecah Immortalnya juga, dan lagi Lord cukup mudah untuk di-clear tapi Lele Pingkan mencoba untuk base, nggak ada minion. Baru kali ini minion masuk, super minion Karamid sudah di-charge aja, tapi dari Gyokoi mencoba untuk Feather Restrict memporak-porandakan formasi Tipis banget, dan penunjuk pergerakan dari pergerakan RRQ Mika kali ini berhasil didorong habis oleh teman-teman Morph Akasa, dan gamenya pun masih bisa di hold. Morph Akasa tuh strong banget. Final ninjanya di situ udah mulai di-pop up oleh seorang Hanzo, mengarahkan seorang Bill, dan Soul Rap-nya pun nggak bisa men-take down pergerakan dari Morph Akasa. Dia benar-benar punya high ground defense yang bagus banget. Tersisa satu base turret saja, namun RRQ Mika sulit untuk bisa masuk dan straight push ke area lini milik teman-teman dari Morph Akasa. Ini karena dari Morph Akasa ini dia cepet banget nge-clear minionnya, bahkan Lord juga bisa di-hold, masih bisa di-clear sebelum menyentuh ke area base. Sementara itu berkali-kali sudah ada Gyogo yang open Feather Restrict, tapi pemain dari Morph Akasa masih terlalu sustain, masih terlalu tebal dengan adanya Bill, dengan adanya Nao. Jadi ini masih sangat sulit bagi RRQ Mika untuk menembus pertahanan dari Morph Akasa. Even udah cukup sekarat base-nya. Bener banget ya, Nao ini benar-benar strong banget. Dia bisa nge-sustain pergerakan dari teman-teman RRQ Mika. Begitupun juga dengan Bill-nya, dia selalu berada di posisi depan karena dia tahu dia adalah dua hero yang dibutuhkan untuk berada dan ngenebein makan semua damage yang keluar dari teman-teman RRQ Mika. Kali ini udah mulai memikir, dia coba untuk mikir keras gimana caranya men-take down karena Morph Akasa benar-benar strong banget. Dia punya defense mechanism yang bagus banget. Di game yang pertama kali ini kita udah disuguhkan dengan gameplay yang luar biasa seru. Final Girl Ninja udah dipapa oleh seorang As, coba untuk mencari targetnya. Soul Rap-nya juga dipapa tapi masih belum bisa untuk nge-lock ke arah satu hero. Lele Pingkan pun juga melakukan hal yang sama. April Navy-nya dikeluarkan hanya untuk memukul mundur aja dan coba untuk lari untuk bisa mendorong wave minion penunjang pergerakan RRQ Mika masuk ke area base turret Morph Akasa. Ini nih Nao-nya si Baratnya strong banget untuk menahan di front laner-nya, walaupun lihat sudah berkali-kali Feather Restrict dari seorang Gyokoi, bahkan nggak gentar sedikit pun dari seorang Morph Mikasa. HP mereka tebel-tebel banget, masih bisa bertahan, dan lagi-lagi dengan adanya seorang Xbox. Wah, Xbox-nya bener banget ya, nih kedua hero dari Morph Akasa, Xbox dan juga Nao. Barat ini bener-bener sustainable dan bisa ngasih damage lebih. Antivirus pun di pop up untuk Lele Pingkan di build untuk bisa menahan pergerakan dari physical attack yang dikeluarkan dari teman-teman Morph Akasa kali ini ya. Dan juga Lord yang terhormat, ini Lord yang keempat loh. Wow. Iya, Lord yang keempat sudah muncul lagi, dan menurut aku nih ya, ini kalau late game ini bisa banget sih bagi Morph Akasa untuk comeback ke arah RRQ Mika, karena kita bisa ngeliat strong banget defense-nya mereka. Jadi kalau dibawa makin mereka late game, ini bisa aja menjadi sebuah keuntungan bagi Morph Akasa menurut aku. Iya, benar banget kali ya. Kita bisa lihat di mana Morph Akasa benar-benar strong banget. Bahkan RRQ Mika pun masih harus menunda untuk melakukan poking ke area Lord. Bill pun kali ini udah dipanis oleh seorang Ash, tapi Ash coba masih belum berhasil menumbangkan seorang Bill yang masih terbalut immortality kali ini. Dan Lord yang terhormat pun udah mulai diliatin aja, tapi masih belum ada setup untuk melakukan poking. Now pun benar-benar ada di garda depan, dia benar-benar nggak mau mundur karena dia tahu dia udah nggak sustain banget dengan beberapa item yang udah berhasil dibuilding ya. Oh my god, Pedro Desperate jadi di bawah, tapi Bill di situ maju dengan seorang Now dan kill spree berhasil diamankan lagi oleh seorang Saber. Electro Final Blow dikeluarkan buat teman-teman di Morph Akasa sedikit konser kacir. Bruno-nya Mikasa harus ter-take down. Tersisa seorang Azumi, Bill dan juga Nao. Kali ini 5 hero dari RRQ Mika udah mulai masuk. Red Ice Strike jadi di pop up juga membuat teman-teman dari Morph Akasa sedikit konser kacir.
mungkin bisa langsung melakukan break push ke arah base para dari RRQ Mika. Yes, dan ini dia sudah masuk aja wave minion yang berusaha untuk di objektif base-nya bakal bisa nih berusaha untuk nge-clear tapi nggak bisa, dan ini dia akhirnya tanpa adanya Lord yang keempat kali ini RRQ Mika berhasil mengamankan 1 poin pertamanya terhadap Morph Akasa.